Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya ikhtiqo amadatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwatul iman jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah, melanjutkan bahasan yang tertunda, yaitu berkaitan dengan adab bepergian. Ya, insya Allah kita masuk ke bagian kedua, yang dimana bahasan untuk saat ini berkaitan dengan jarak perjalanan minimal. Boleh qashar sholat. Jadi qashar itu meringkas sholat. Berapa minimalnya? Gitu. Nah, yang jadi patokan kita bisa dijamak qashar itu adalah jauh tempuh, jarak tempuh, bukan waktu tempuh, tapi jarak tempuh yang menjadi keringanan sholat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan waktu tempuh. Kalau waktu tempuh bisa jadi ka Singapura jeung ka Garut, jauh kene ka Garut tibatan ka Singapura. Kenapa? Karena kalau ke Singapura pakai pesawat itu bisa sampai 1 jam. Tapi kalau ke Garut bisa jadi lebih dari 1 jam keacan macetnya. Gitu. Jadi jarak yang nanti untuk menjadi syarat qashar sholat itu yaitu adalah jarak bukan waktu. Nah, baik, kita akan mulai dikarenakan bahasanya cukup eksklusif gitu. Karena bapak-bapak mah tos biasa teu ngiceu, tong ngiceu, tong ngarenghap gitu. Karena kalau kajian ieu ngicep ngarenghap mah tos we batal we. Nah, baik, kita akan coba, dan di sini saya semua cantumkan Pak penjelasan-penjelasannya karena dikhawatirkan kalau hanya diringkas dalil-dalilnya saja itu makna yang terkandung atau kesimpulannya tidak akan bisa dicerna atau diterima. Makanya ini akan menjadi pegangan untuk kita dan panduan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai panduan nanti jikalau ternyata kita ditakdirkan musafir. Mana dan jarak berapakah kita bisa mengqashar sholat, menerima sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan kegiatan kita ketika kita dalam keadaan musafir. Nah, baik, kita lihat terlebih dahulu. Karena sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, kita tidak membahas berkenaan dengan pengertian safar kemarin, langsung berkaitan dengan adabnya. Sekarang kita akan memahami berkaitan pengertian safar terlebih dahulu. Ibnu Manzur dalam Kamus Lisanul Arab menjelaskan bahwa safar itu berarti lawan dari kata hador atau hadir. Di dalam kitab Lisanul Arab jilid keempat halaman 367. Safar mengandung makna ketidakhadiran atau tidak berada di tempat. Kalau ada yang berada di tempat disebutnya mukim. Kalau yang sedang bepergian disebutnya musafir. Disebabkan pergi ke tempat yang lain. Setelah dia pergi pada waktunya, dia akan kembali. Setelah dia kembali dari perginya, barulah dia hadir. Sedangkan menurut istilah yang biasa digunakan oleh ulama fikih, safar artinya as-safaru huwal khuruju ala qasdi qat'i masafatil qasri
al-asyariyati fama. Safar ialah keluar dengan maksud melakukan perjalanan yang membolehkan untuk mengqashar sholat secara syariat. Al-Alama Burhanuddin Abi al-Amali Al-Zahirah Al-Burhaniyah Zahirah Al-Fatawa fi Fiqhi Madhab Al-Hanafi, tahqiq Dr. Abu Ahmad Al-Adi dan kawan-kawan. Juz ke-1 halaman 363, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 25 halaman 26. Tah referensina dipasikeun sadayana. Mangga upami gaduh kitabna kantor dibuka deui. Janten yang dimaksud dengan safar secara syariat yaitu huwal khuruju ala qasdi qat'i masafatil qasri syar'iyyati fama, yaitu keluar dengan maksud melakukan perjalanan. Jadi keluar rumah dalam maksud untuk melakukan perjalanan yang membolehkan untuk mengqashar sholat secara syariat. Jadi kalau niat tujuannya memang murni perjalanan, kemudian kita sudah sampai batas minimal safar, maka pada waktu itu ibu dan bapak bisa mengqashar sholat, bisa meringkas sholat, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Nah, berkaitan jamaknya kita tidak membahas di sini, tapi insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti harus betul-betul kita pahami berkaitan dengan sholat jamak. Yang terkadang kita masih bingung, kumaha sih jamak teh. Kemudian ketika di jamak di tempat sendiri bagaimana? Kemudian di jamak nanti ketika musafir seperti apa? Dan bagaimana konsep jamak qashar itu? Bagaimana konsepnya ketika kita tidak jamak qashar tapi kita bisa qashar saja? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi sekarang kita akan membahas secara khusus berkaitan dengan jarak perjalanan minimal boleh qashar sholat. Kemudian bagian B, keringanan dalam sholat ketika safar. Keringanan disebut dengan rukhsah istilahnya. Nah, jadi kalau ada yang menyebut rukhsah itu artinya keringanan. Jadi kalau kita yang sudah menuntut ilmu atau kita yang ada di kajian ilmu mendengar rukhsah itu sudah tidak asing lagi. Jadi jangan sampai disebut rukhsah kayak naon rukhsah gitu kan. Jadi rukhsah itu keringanan. Jadi kita sudah harus familiar dengan istilah itu. Yang dimaksud adalah bolehnya melakukan jamak baik bersifat takdim ataupun takhir dan qashar meringkas dari setiap sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu. Nah, jadi rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ketika beperjalanan itu adalah satu jamak qashar, yaitu meringkas ketika 2 waktu disatukan dalam satu waktu. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 2 rakaat. 1 kali adzan dan 2 kali qoma. Itu ketika melaksanakan jamak qashar, baik takdim ataupun takhir. Takdim itu adalah waktu asar ditarik ke zuhur. Itu disebutnya takdim. Kemudian waktu zuhur dipindahkan ke asar, itu namanya takhir. Begitupun maghrib dan isya. Ketika isya itu ditarik ke maghrib disebut dengan takdim. Ketika maghrib ke isya itu disebut dengan takhir. Ya Bu? Nah, tidak bisa subuh dan duhur itu dijamak. Biasa gitu. Bisa semangat teh ngajamana gitu kan subuh jeung duhur oge kuat kali jamak. Gitu. Tidak. Jadi subuh dan duhur itu tidak bisa dijamak. Jadi yang dijamak itu adalah karena ada perubahan atau yang diqashar itu karena ada perubahan syariat. Yang asalnya dulu sholat itu 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Nah, yang bisa diringkas itu karena ada perubahan itu gitu. Nanti kita akan membahas di sana.
Nah, coba kita lihat mana dalil berkaitan dengan rukhsah atau keringanan bagi musafir bisa qashar salat. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Fala junaha teu dosa eta teh. Tidak menjadi apa-apa gitu. Jadi jangan sampai kita mengingat atau ada pikiran ketika ada orang yang mengqashar salat atau menjamak qashar salat dianggap nanti naonan gitu. Waktuna oge panjang keneh mun dijamaah sagala. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Karena Allah lah yang membolehkannya. Fala junaha, jadi teu dosa eta teh. Dan ketika diringkas salatnya apakah berkurang pahalanya? Moal berkurang. Karena itulah anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun merupakan sedekah dari Allah. Jadi ketika kita sedang dalam musafir, kita mengqashar salat, kita itu sedang mengambil sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala eta gitu. Manya sedekah Allah kurang tericanar. Ya pasti kita manfaatkan. Apalagi bisa memperingan kondisi kita ketika kita bepergian. Ketika ada keringanan dari Allah, maka ambillah untuk kita semuanya. Kemudian in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Nah, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Jadi syarat bisa mengqashar salat itu satu, ketika musafir, kedua, ketika dalam peperangan. Jadi dalam peperangan itu boleh mengqashar salat, meringkas, dikhawatirkan musuh menyerang. Bahkan terjadi di zaman Rasul ada salat khauf. Jadi salat khauf itu ketika barisan pertama salat terlebih dahulu, nah 1 rakaat selesai, kemudian barisan kedua yang salat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan posisi pada waktu itu sedekapnya tidak di sini tapi di pinggir. Nah, karena sedang posisi dalam peperangan. Gitu. Jadi ketika ada musuh yang mau menyerang, langsung sret gitu kan, melawan ari ayeuna nyepeng naon. Ari ayeuna nyepeng naon? Nyepeng lambung gitu. Salatri. Jadi sekarang tidak ada ilatnya. Kalau sudah tidak ada ilatnya, maka hukumnya tidak berlaku kecuali nanti kalau ada ilat lagi dalam kondisi peperangan, nyepang nawan bedil di dia. Gitu. Nah, jadi itu sholat khauf. Nah, jadi boleh ketika dalam peperangan itu pun diqashar. Jadi orang yang bepergian dan orang dalam kondisi berperang karena khawatir ada orang-orang kafir musuh itu menyerang, maka boleh diqashar. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini salah satu ayat yang menyebutkan orang kafir itu tidak bisa dijadikan teman sejati. Karena ada satu dan di balik yang lain di dalam diri orang-orang kafir. Apalagi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu sudah ditetapkan tabiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan ridho kepada kita selama kita berbeda dengan mereka. Tapi ketika kita mengikuti mereka, maka cukuplah bagi mereka untuk mengalahkan kita. Jadi mual orang-orang Yahudi teh, makanya selalu untuk menyerang orang-orang Islam. Itulah tabiat orang-orang Yahudi gitu. Nah, kemarin kejadian ketika ada tamu yang spesial ke Indonesia gitu. Tamu naon? Nah, gitu. Jadi spesial teh jangan saha sebetulnya teh gitu kan. Jadi bukan untuk kita spesial nama. Ya mungkin untuk orang-orang kafir sendiri itu spesialnya. Dan menurut kita apa spesialnya? Karena orang itu adalah pemimpin penanggung dosa terbesar sedunia. Oh, sadar ente. Kan itu nu kedah kurang di emote. Karena dia adalah penanggung dosa terbesar sedunia, kan kemusyrikan. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian kemarin langsung teringat dengan kisah Rasul
ketika Rasul ditawari oleh orang-orang kafir, sok we, oke, gitu kan? Kita akan mengikuti ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali ewan, gitu, setahun sekali. Itu orang kafir beribadah kepada Allah, mungkin orang Islam beribadah kepada Togut. Nah, kumaha responnya? Maka Allah menurunkan ya ayyuhalladzina qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kan sudah jelas ya ayatnya. Jadi langsung teringat dengan kisah eta gitu. Coba kalau Rasul pada hari ini tidak akan ada kesempatan untuk bisa saling berkolaborasi. Toleransi silakan, tapi kolaborasi kehilaanan gitu. Ya toleransi memang enggak, dan toleransi kita itu bukan bersatu padu. Malah toleransi kita itu adalah mengikuti aturan agama kita sendiri. Tapi luar biasa Bu, musuh Islam mah kaurang teh lamun urang taat disebut nate naon? Radikal. Lamun urang taat disebut nate intoleran. Padahal aturan agama itu gitu. Jadi orang yang baik itu adalah mengikuti aturan agamanya. Tapi karena musuh Islam terus mencemoohkan Islam. Nah, akhirnya orang-orang yang lemah karena akidahnya, aduh hukumnya, aduh eranya, aduh siunnya, tidak seperti itu kita. Nah inilah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di salah satu ayatnya, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh bagi kalian yang nyata, gitu. Kemudian Allah juga kan mengingatkan bersikapnya kita terhadap orang kafir dan terhadap orang muslim itu harus berbeda. Ali adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Jadi ke orang-orang mukmin seharusnya sikap kita itu lemah lembut, tapi ke orang kafir kita itu harus keras gitu, strong gitu kan. Malah nanti kalau ada di jalan itu, ketika kita bertemu orang kafir, di dalam hadis Rasul itu naon, ketika kita berjalan dengan orang-orang kafir, kasih gitu. Bukan berarti disuruhkan ke salokan. Maksudnya naon, orang Islam teh harus tegak gitu, gagah gitu katingalin teh. Bukan yang makalah nyium tangan, aduh kumaha teh. Itu kan nyium tangan orang kafir gitu. Harusnya orang Islam itu tegak gitu berdiri. Nah, jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwa boleh mengqashar salat bagi orang yang sedang bepergian. Dan boleh mengqashar sholat juga bagi orang-orang dalam kondisi peperangan. Kemudian nomor ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, yaqulu, ia berkata, "Shahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu fi safari ala raq'ataini." Dalam perjalanannya, dan beliau tidak pernah mengerjakan sholat lebih dari 2 rakaat. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana kadzalika radhiyallahu anhum. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai kepada mereka semua. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika dalam safarnya, Rasul tidak pernah lebih melaksanakan sholat 2 rakaat, lebih dari 2 rakaat. Yang artinya Rasul itu meringkas sholatnya, mengqashar. Jadi tidak mengapa. Makanya kalau kita sedang bepergian, kalau sudah jelas tempat kita di sini, kemudian kita mudik kali itu, nah kira-kira sudah mendapatkan jarak minimal tidak? Safar. Kalau sudah mendapatkan jarak minimal safar, maka silahkan mengqashar sholat. Manfaatkan, fala junaha, tidak dosa. Nah kemudian nomor keempat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Aisyah, dari Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, bahwasanya ia berkata, furidati sholatu raq'ataini fil hadari was safari wa ukirrat sholatu safari
wazida fi sholatil hadori. Dahulu sholat diwajibkan 2 rakaat. Jadi sebelum 4 rakaat itu awalnya sholatnya 2 rakaat. Yang berubah jumlahnya itu adalah asar, zuhur, isya. Kalau subuh dan maghrib itu tetap dari dulu. Sehingga maghrib itu tidak bisa dikosor. Ketika dikosor atau dijamak kosor, yang dikosornya itu, yang diringkasnya itu hanya isyanya saja. Maghrib mah tiasa dikosor, Bu, jadi hiji satengah. Itu namanya hiji satengah gitu dah. Jadi maghrib tidak dikosor, tetap 3 rakaat. Tapi kalau isya itu menjadi 2 rakaat. Nah itu. Jadi dulu sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Baik ketika mukim maupun ketika safar. Lantas 2 rakaat tersebut ditetapkan untuk sholat ketika safar saja. Sedangkan ketika mukim ditambah, artinya 4 rakaat gitu. Ketika mukim teh hartosna teh nuju di dieu ke kamana-mana itu teh mukim. Nah, jadi istilah-istilah seperti ini harus terbiasa orang teh. Mukim, safar, tam, kosor gitu. Jadi istilah-istilah ini harus tidak asing lagi untuk kita. Jadi jangan sampai kita itu bingung dengan istilah seperti itu. Jadi upami diajak ngobrol ngeunaan bab ieu teh, ada orang mah tos katambul itu, Bu. Nah, nyata Ibu atos katalan. Yang insya Allah kita akan selesaikan berkaitan dengan bab ini. Kemudian yang selanjutnya nomor kelima, hadis riwayat Muslim. An Ibnu Abbasin, qala dari Ibnu Abbas yang berkata, Innallaha faradha sholata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam alal musafiri rakaataini. Allah mewajibkan sholat melalui perantaraan lisan Nabi bagi seorang musafir sebanyak 2 rakaat. Wa alal mukimi arba'an, sedangkan untuk orang yang bermukim 4 rakaat. Wa fil khaufi rakaatan, dan ketika kondisi ketakutan sebanyak 1 rakaat. Nah, ini yang disebut dengan sholat khauf yang tadi. Ari imamah 2, kalau makmum itu 1 rakaat. Jadi nanti formasinya bisa anu barisan belakang dulu. Anu ikut berjamaah dengan imam teh. Yang depan siap-siap gitu kan. Ketika yang belakang sudah selesai 1 rakaat salam. Nah, imamah naik lagi untuk melaksanakan yang selanjutnya adalah barisan yang depan. Jadi ketika sholat khauf itu ternyata lebih diringankan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, cek. Nah, jadi Bu, Pak, dalil-dalil yang di atas tadi ini adalah merupakan dalil-dalil berkaitan dengan meringkas sholat. Jadi untuk musafir dalam keadaan bepergian atau yang ketika dalam keadaan perang, maka boleh dikosor sholatnya. Fala junaha. Tapi bagi orang yang ada di rumah itu tidak bisa meringkas sholat, termasuk dia sedang sakit. Tetiasa. Usah dari di jamaah takdim ketika di rumah bisa. Nah, nanti itu akan dibahas. Gitu. Jadi di rumah tapi di jamaah takdim gitu. Di rumah teh ditarikan we, eta sholat teh. Asal kaduhur gitu kan, tarik we terus gitu. Apakah boleh? Nah, itu nanti kita akan dibahas. Dengan alasan karena sakit. Nah, tapi ternyata setelah dilihat tidak ada satu dalil pun yang menerangkan Rasul pernah menjamak takdim ketika mukim. Ketika mukim. Oke, nomor selanjutnya yaitu C. Perbedaan pendapat jarak minimal bolehnya kosor bagi musafir. Nah, kalau tadi informasi berkaitan dengan dalil-dalil kosornya, musafir boleh dikosor, musafir boleh dijamak kosor, tapi tidak disebutkan jarak minimalnya berapa. Sakumaha minimal safar teh disebutna safar teh. Nah, sekarang kita mulai masuk
perbedaan pendapat jarak minimal bolehnya qashar bagi musafir. Ada beberapa perbedaan persepsi tentang jarak minimal sebuah perjalanan sehingga bisa disebut dengan safar dan dibolehkan untuk mengqashar sholat bagi musafir. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan standar alat ukur jarak yang ada pada tiap zaman dan standar metodologi yang digunakan. Jarak ukur dulu beda sareng ayeuna. Kemudian metodologinya juga dalam mengukur juga berbeda. Sehingga wajar terjadinya perbedaan. Yang pertama, penentuan jarak minimal safar dengan ukuran hari. Jadi ada dalil yang menerangkan bahwa ibu disebut safar itu kalau perjalanannya sekian hari. Baru bisa disebut safar. Nah inilah dalilnya. Sebuah perjalanan disebut sebagai safar dan berlaku syariat qashar sholat ketika perjalanan tersebut telah mencapai durasi 3 hari perjalanan. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salasata ayamin walayaliyahunna lil musafiri wa yauman walailatan lil mukimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan 3 hari 3 malam sebagai jangka waktu mengusap khuf bagi musafir, sedangkan sehari semalam untuk mukim. Jadi kalau sudah menempuh jangka waktu 3 hari 3 malam berarti disebut kategori safar. Kalau safarnya kurang dari 3 hari 3 malam berarti acan safar. Maka qasharnya tidak berlaku. Menurut pendapat ini ketika menghadirkan hadis ini. Ada juga ulama yang mengatakan minimal 1 hari penuh perjalanan. Ini adalah pendapat Al-Auza'i dan Ibnu Mandur. Di dalam kitab Al-Ausat, Ibnu Mandur jilid keempat halaman 350. Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yahillu limro'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafiro masirota yaumin walailatin laisa ma'aha hurmatun. Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh melakukan safar sejauh sehari semalam perjalanan tanpa mahram. Jadi bagi seorang perempuan itu dilarang untuk bepergian tidak dibarengi dengan mahramnya. Maksud dari 3 hari perjalanan dalam hadis yang tadi adalah perjalanan dengan mengendarai unta atau berjalan kaki, bukan dengan mobil, sepeda motor, pesawat, atau alat transportasi modern lainnya. Jadi dengan transportasi bermotor, bukan bermotor. Kalau sekarang bermotor, kalau dulu itu unta dan kuda. Nah, jadi yang dimaksud dengan 3 hari 3 malam itu adalah jangka waktu dengan kendaraan unta, kuda atau jalan kaki. Bukan dengan ukuran mobil, sepeda motor, pesawat atau alat transportasi modern lainnya. Bahkan menurut pendapat madhab Hanafi, jika saja perjalanan menggunakan unta atau berjalan kaki tersebut bisa lebih cepat mencapai tujuan yang biasanya ditempuh dalam 3 hari, baru 2 hari sudah sampai tujuan. Misalnya, boleh untuk mengqashar sholat bagi musafir. Gitu. Jadi meskipun dengan jarak tempuh nanti ternyata lebih cepat, anu kedahna mah 3 dinten, Pak, 3 hari 3 malam, ternyata lebih cepat 2 hari 2 malam, maka masih dibolehkan untuk mengqashar sholat dan termasuk kategori musafir atau safar. Penentuan jarak minimal dengan standar hari sebagai durasi perjalanan ini barangkali memang pada saat itu belum ada alat ukur jarak.
Itu. Dan di naon namina teh memakai durasi hari teh karena dulu belum ada alat ukur jarak seperti sekarang. Maka ditentukanlah hari untuk menjadikan syarat bahwa itu sebagai safar. Kalau menempuh 3 hari 3 malam atau lebih cepat dari itu, maka itulah kategori safar. Kalau kurang dari itu, maka belum disebut kategori safar. Karena penentuan alat ukur yang belum seperti sekarang. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, penentuan jarak minimal safar dengan definisi etimologi. Nah, definisi etimologi Pak? Bahasa. Jadi, memahami maksud dari kata safarnya sendiri. Gitu. Secara bahasa, bukan secara syariah. Nah, kayak ini cel. Penentuan jarak safar dengan metode ini menyatakan bahwa baik perjalanan itu jauh atau dekat, itu sudah cukup disebut dengan safar. Kalau secara bahasa, karena secara bahasa safar itu artinya perjalanan. Jadi kategorinya baik itu dekat ataupun jauh sudah kategori safar. Ulama yang menggunakan metode ini adalah madhab Dhohiri dan sebuah pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari madhab Hanbali. Metode ini didasarkan dari pemahaman ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 101. Idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah wa in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Madhab yang meyakini metode ini memahami bahwa istilah dorobtumul fil ard atau dorobtum fil ard dalam ayat di atas tidak memiliki takkid. Nah, istilah-istilahnya aja. Nah, tidak memiliki takkid. Takkid itu pembatas atau pengikat. Sakumaha sih gitu kan? Dimaksudnya teh. Idza darabtum fil arte. Dan Allah tidak menyebutkan lagi dalam ayat yang lain ukuranna kada sakumaha gitu. Sehingga dipahamilah menurut bahasa. Jadi kalau menurut bahasa itu baik dekat ataupun jauh itu disebutnya safar. Itu. Halo. Araya gitu. Ya. Kumaha. Nah. Oke, tiasa dipahami tiasanya? Apa minta tiasa? Ya, oke. Kedah tiasa. Ya. Nah, jantan bahwa menurut ulama yang memakai metode ini bahwa ayat yang berkaitan dengan perintah mengqashar salat Allah tidak membatasi. Dan tidak ada lagi keterangan yang lain pengikatna kedah ukuranna sakumaha gitu. Itu maksudnya. Sehingga dipahami secara bahasa. Maka baik dekat ataupun jauh disebut safar. Artinya tidak ada nas khusus menjelaskan dengan pasti makna istilah itu. Seberapa batas minimal jarak perjalanan sehingga disebut dengan safar. Sehingga dalam metode tafsir ayat, jika tak ditemukan alat penafsiran lain, maka pemahaman terhadap sebuah istilah dalam ayat dikembalikan kepada makna bahasa. Jadi kalau tidak ditemukan lagi ayat yang lain untuk menjelaskan tentang kalimat idza darabtum fil ard, maka dikembalikan kepada definisi bahasa. Gitu. Jadi definisi secara sederhananya. Dalam hal ini, menurut pendapat Dhohiri, definisi bahasa atau etimologi dari istilah safar adalah perjalanan yang melebihi 1 mil. 1 mil sakumaha, Pak? 1 mil? Nah, gitu. Jadi 1 mil itu sekian. Dengan demikian, menurut pemahaman madhab ini,
syariat qashar, sholat bagi musafir tidak berlaku jika jarak perjalanannya kurang dari 1 mil. Gitu. Jadi kalau menurut pendapat mazhab ini, kalau lebih dari 1 mil, sudah lebih dari 1,5 kilometer, maka itu sudah safar. Dan ibu boleh mengqashar menurut pendapat itu. Jadi kalau 1,5 kilo kemana? Kasamsa, itu kasamsa atau kadangger teh ibu tos jasa ngosor eta teh. Bahkan batal saum Ramadan ge biasa, Bu. Begitu dapat musafir kan. Jadi karena sudah memenuhi batas musafir, batal saum Ramadan oke boleh menurut pendapat mazhab ini. Nah, belum sampai final ya teh, tacan ieu mah. Tacan tenang gitu. Jadi baru mengemukakan. Jadi mengemukakan satu bisi kepikiran kubatur jadi pembeli mengemukakan pendapat-pendapat yang ada dulu. Kemudian selanjutnya, nah setelah acan dilajengkeun, bilih ada pertanyaan silakan. Barangkali, mohon. Kembali ke itu mohon maaf ke Quran surat An-Nisa yang 101. Saya pernah diskusi lumayan hangat dengan beberapa orang teman. Nah, yang kalau safarnya sih sudah mereka juga memahami. Nah, cuma yang ini dilanjutkan nih, maka tinggal mengetahui mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Pendapat mereka bahwa kalau safarnya iya, tapi kan ini bukan zaman peperangan atau zaman konteksnya bukan sedang ada kondisi ketakutan gitu. Nah itu sih yang perlu mungkin informasi tambahan dari Ustaz. Apakah safar di sini harus ada berkaitan dengan kondisi ketakutan atau peperangan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini Ustaz, misal saya pribadi berangkat ke Bandung jam 11 siang. Nah dalam perjalanannya saya tidak bermaksud untuk melakukan tidak bermaksud untuk menjamak qashar sholat. Nah saya rencananya saya mungkin sholat zuhur di Bandung misalnya jam 12.30 misalnya di salah satu masjid. Dalam prakteknya ternyata ribuan tuh berbagai urusan, entah itu macet, entah itu ada urusan pekerjaan dan selanjutnya. Nah akhirnya sholat yang direncanakan mau tepat waktu zuhur tergabung gara-gara berbagai situasi, masjidnya nggak ketemu, macet waktu dan selanjutnya. Akhirnya hampir mepet ke asar. Ya Allah, saya berniat jamak takbir qashar ke asar. Ya itu belum pertanyaan itu Ustaz. Ya, baik. Berkaitan dengan jawaban in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, di situ kan kalau disebut tanda baca ada wakof. Nah, ada wakof. Maka terpisah gitu. Jadi maksud itu terpisah. Jadi dalam dua kondisi, ketika safar dan ketika dalam peperangan. Begitu. Jawabannya mana? Jawabannya ini. Yaitu hadis riwayat Muslim di halaman ke-1 nomor 5. Jawabannya ini. Dari Ibnu Abbas, qala ia berkata, innallaha faradhas sholata ala lisani nabiyikum. Allah mewajibkan sholat melalui perantara lisan nabi kalian alal musafiri, bagi musafir rokaatain, wa alal mukimi arba'an, bagi yang mukim 4 rokaat, wa fil khaufi rokaatan. Tuh kan ada musafir, ada mukim, ada dalam keadaan ketika ketakutan, yaitu dalam kondisi peperangan. Jadi terpisah maksud itu musafir dan kondisi perang. Jadi dua maksud di dalam ayat itu. Nah, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan niat kita. Ketika yang awal tidak akan mengqashar sholat, tapi akan melaksanakan sholat itu secara tam, itunya secara tam sempurna.
sudah direncanakan, tapi ternyata di luar perencanaan, qadarullah. Nah, kemudian bagaimana? Otomatis pasti dijamak takhir, zuhur ke asar. Lalu bolehkah dengan mengkosor atau harus tam juga? Itu 4-4. Nah, maka kembali lagi nanti di kesimpulan akhir itu akan kembali kepada diri kita. Kita merasa sudah memenuhi jarak safar ataukah tidak? Kalau sudah memenuhi jarak safar, maka berlaku qashar sholat, silakan laksanakan. Tapi kalau kita merasa meskipun jaraknya sudah memenuhi minimal musafir, tapi saudara teh tapi lagi kadinya gitu. Itu safar habimah. Nah, berarti tidak berlaku qashar sholat. Harus tam gitu. Gitu. Nah, mana jawabannya? Urang lajengkeun. Ya, Pak. Jadi kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penentuan jarak minimal safar dengan standar urf. Urf itu istilah usul fikih atau adat atau kebiasaan atau lumrahna gitu, Bu. Jadi lumrahna jarak safar teh minimalna sakumaha gitu tah. Jadi urf teh. Tentang masalah penentuan jarak minimal sebuah perjalanan disebut dengan safar dan mulai dibolehkan qashar sholat bagi musafir. Syekh Islam Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada penggunaan standar urf atau adat atau kebiasaan atau keumuman masing-masing di setiap daerah. Minimal musafir teh. Mengapa beliau menjadikan urf sebagai dalil penentuan batas minimal jarak safar? Sebab menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, istilah safar ini memang tidak ada nas yang jelas gitu. Teu aya nas yang jelas atau dalil yang jelas digunakan sebagai dalil untuk memaknai seberapa ketentuan jarak minimalnya. Tidak ditemukan. Maka Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, kullu ismin laisa lahu haddun fil lughati wala fi syar'i fal marja'u fihi ilal urfi. Setiap nama yang tidak memiliki batasan, makna yang jelas dari segi etimologis dan dari segi definisi syar'i atau terminologis. Rada luar biasa kayaknya bahasannya. Maka dikembalikan pemaknaannya kepada urf, adat atau kebiasaan setiap daerah. Kira-kira minimal sakumaha daerah urang gitu. Enten dikembalikan kepada adat kebiasaan. Sehingga jika sebuah perjalanan sudah dianggap sebagai safar, dalam urf atau kebiasaan menurut urang wilayah tertentu, maka itulah definisi safar. Jadi kalau sudah menurut kebiasaan daerah kita, ada ieu mah tos perjalanannya, tah berarti eta safar teh itu. Kalau menurut kebiasaan kita. Nah, kemudian yang memiliki nilai hukum syar'i. Sehingga ketika jarak itu sudah disebut safar atau kebiasaan menurut kita bahwa ini adalah kita sudah memenuhi jarak safar, maka syar'i berlaku, artinya jamak qashar dan qashar sholat itu bisa dilaksanakan. Nah, makanya ketika ke Bandung teh, ieu teh ngarasa safar teh nya gitu. Nah, gitu. Kalau memang sudah merasa safar, maka ibu dan bapak sudah boleh mengqashar dan menjamak qashar sholat. Anu kawitna opat-opat jadi 2-2 gitu. Silahkan. Bahkan untuk buka saum pun ketika sudah merasa safar itu boleh. Makanya ketika ibu balanja itu ke Bandung, Bu, itu biasa ngabaso di ditu. Anulah diniatkeun hayang ngabaso di ditu gitu tah. Ari diniatkeun di ditu hayang ngabaso mah eta teh kengeng gitu. Gitu. Karena sedang menempuh perjalanan safar. Jadi itu menurut Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau juga menunjukkan adanya beberapa pengikut madhab Imam Ahmad
yang membolehkan qashar sholat bagi musafir, baik itu jarak dekat ataupun jauh. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun juga tidak pernah menentukan batasan bolehnya qashar sholat bagi musafir, baik dengan batasan jarak perjalanan atau durasi waktu perjalanan. Dan menurut beliau, inilah pendapat mayoritas ulama salaf dan kholaf yang paling mendekati kebenaran pada sisi pendalilannya. Gitu, Pak. Nah, kita lanjutkan lagi sampai selesai dulu. Penentuan jarak minimal safar dengan standar ukuran satuan jarak, yaitu dengan menggunakan ukuran jarak dengan satuan ukuran tertentu. Dalam hal ini, jarak minimal sebuah perjalanan bisa disebut dengan safar adalah 4 burud. Nah, burud. Ini adalah pendapat jumhur dari mayoritas ulama madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di dalam kitab Mawahibul Jalil jilid kedua halaman 140 dan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj jilid kedua halaman 257 dan Kasyaful Qani Kina jilid pertama halaman 5044. 1 burud atau barid sama jaraknya dengan perjalanan setengah hari. Jika dikonversikan dengan satuan jarak modern, 1 burud sama dengan 81 sampai 88 km. Gitu. Jadi 1 burud itu dikonversikan dengan ukuran atau pengukur jarak modern saat ini itu kurang lebih 81 sampai 88 km. Berarti ke mana? Cianjur. Gitu. Kaci Amin. Nah, berarti upami kos mencapai itu, maka itu boleh untuk mengqashar sholat. Tapi kalau kurang dari itu, maka tidak bisa mengqashar sholat menurut pendapat ini. Kita lanjutkan lagi. Nomor ke-10. Hadis riwayat Muslim. Nomor 691. An Yahya bin Yazid al-Gunai. Qala sa'altu Anas bin Malikin an qasri sholati faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Yahya bin Yazid al-Gunai ia berkata, aku pernah bertanya pada Anas bin Malik mengenai qashar sholat. Anas menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salatati amyalin aw salatati farasikho. Rasulullah SAW pernah menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah. Syu'batu syaku, Syu'bah ragu akan penyebutan hal ini. Gitu. Sabaraha gitu kan? Apakah memang 3 mil atau 3 farsah gitu? Jadi Syu'bah ragu. Sholat rokaatain, lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi antara 3 mil atau 3 farsah itu Rasulullah SAW sudah mengqashar sholat dengan informasi dalil ini. Kemudian selanjutnya dari beberapa pendapat terkait standar penentuan jarak di atas bukanlah ketentuan yang sifatnya baku atau mutlak. Mengingat tidak ditemukannya nas yang secara jelas menjadi dalil penentuannya, ini adalah pembahasan fikih yang menjadi ranah ijtihad para ulama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat manapun yang dipilih dan diyakini memiliki argumentasi paling kuat boleh untuk diamalkan. Sok tah mangga pada mana nu dicanda ku ibu sareng bapak. Itu ya. Jadi silakan. Pendapat mana yang mau diambil? Ketika dinilai pendapat itu lebih kuat, silakan jadikan sebagai dasar. Sehingga nanti itu berlaku untuk syariat gitu.
Jadi kalau kita sudah mengambil sikap pendapat yang mana, maka disitulah berlaku syariat, bisa mengkosor sholat, bisa jamak kosor gitu. Eta. Kemudian sehingga jarak berapapun yang didekati ukuran itu atau lebih jauh dari itu boleh dijadikan alasan kosor sholat bagi musafir. Namun tetap jika kurang dari jarak minimal yang dibahas oleh para ulama, tidak boleh kosor sholat bagi musafir. Inilah pendapat mayoritas ulama fikih. Adapun jarak minimal terdekatnya adalah, hadis tadi ulangi deh Pak, yaitu an Yahya bin Yazid al-Hunai qala sa'altu Anas bin Malikin an qasri sholati faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraja masirata salasati amyalin aw salasati farasikho subah asyakku sholat rokaatain. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama fikih, adapun jarak minimal terdekat untuk safar itu adalah 3 mil atau 3 farsakh. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan komentar, wa huwa asahhu hadisun waroda fi bayanin dalika wa asrohuhu. Itulah hadis yang paling sahih yang menerangkan masalah jarak safar untuk bisa mengkosor sholat. Jadi kata Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih untuk dijadikan sebagai dalil bisa dikosor sholat. Maka minimal menjamak atau minimal status safar itu adalah 3 mil. Itu ada sebagian ulama yang tidak sependapat karena terlalu dekat. Maka dibantah lagi dengan ditambah hadis yang lain yang berkaitan dengan Rasul, jarak yang dekat Rasul mengkosor sholat. Coba kita lihat. Di dalam hadis riwayat Al-Jamaah yang diambil dari redaksinya yaitu teks Sahih Bukhari. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoi kepadanya, qala sholaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat zuhur 4 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. 4 rakaat di Madinah karena masih di daerahnya mukim. Gitu. Wabidil hulaifati rokaatain, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Zulhulaifah, Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat. Keterangan hadis ini menjadi dalalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qasar di tempat yang bernama Zulhulaifah. Sedangkan dari Madinah ke Dzulhulaifah jaraknya lebih kurang 3 mil atau sekitar 5 kilometer. Dengan demikian safar yang mendapat rukhsah qasar tidak kurang dari 3 mil. Jadi kalau sudah melebihi 3 mil maka di situ sudah mulai kita bisa mengqasar sholat dan disitulah kita status safar. Tapi kalau kurang dari 3 mil maka tidak berlaku syariat qasar dan belum berlaku status safar. Gitu. Nah, kemudian tadi ketika kita merasa udah cakep ieu mah. Nah, tadi kembali kepada pendapat Ibnu Taimiyah. Maka kembalikanlah kepada keumumannya. Kita merasa ieu teh perjalanan atau henteu gitu. Dan sudah menempuh safar atau tidak. Kalau sudah menempuh safar, maka silahkan untuk mengqasar sholat dan menjamak qasar sholat. Begitu. Nah, inilah kesimpulan dari pembahasan bahwa minimal para ulama mayoritas yang menyebutkan bahwa yang paling kuat itu adalah 3 mil. 5 kilometer.
Maka ada yang menetapkan juga agar lebih keamanan itu 6 km. Upami 6 km ke mana? Cileunyi 6 kilo. Nanti kalau sudah keluar tol teh tah itu. Jadi sudah sudah masuk jarak minimal safar. Dan kalau kita merasa bahwa kita sedang safar, maka di situ berlaku syariat. Silahkan mengqashar, menjamak qashar itu diperbolehkan. Termasuk buka saum Ramadan. Itu. Acileunyi makanya bakso badan. Bukan paling mana kita masalah. Gitu. Jadi kalau ibu belanja ke Bandung, misal kalau ternyata ibu memang sudah merasa bahwa ini jarak safar memenuhi, maka sebetulnya sudah bisa rukhsah gitu. Jadi rukhsah bukan hanya sholat saja, saum Ramadan pun ada rukhsahnya bagi yang safar. Gitu. Jadi untuk meringankan. Ustaz, ya. Pame berarti kan ngalinten. Ngalinten kan. Jarak 22 kilo ke Bandung. Eta masuk perjalanan atau karena rutin kan kerja gitu. Iya. Nah, makanya nanti ada pengecualian. Dari sebagian pendapat pengecualian bagi orang yang kerja dan orang yang menuntut ilmu ketika mukim di sana. Kalau menuntut ilmu sepertos anu mondok gitu kan, otomatis mukim didinya kan, menuntut ilmu mah, dan dia tidur di sana. Nah, maka untuk status safarnya itu dikecualikan sehingga untuk sholatnya tetap tam. Nah, untuk yang kerja karena tidak menetap di sana, bolak-balik dugdag, maka silahkan sahur kurang, biar safar gitu, Pak. Kalau memang merasa safar, silahkan. Maka kalau sudah memenuhi perjalanan minimal itu bisa mengqashar sholat. Gitu. Apalagi kalau kita sudah memperkirakan dengan jarak atau ketika kepulangan itu pasti waktu teknya sholat bakal katinggalin sekitar jam sabaraha gitu kan. Nah, maka di situ jadi kebiasaan atau menurut kebiasaan kita ini sudah memenuhi. Apalagi sudah disebutkan bahwa minimal 3 mil. Sok we eta mah gitu kan. Ngaraos saparte kalau henteu nya berarti teu kenging di kos. Udah bahkan asalnya di situ. Nah, kalau sholat asarnya itu mah teknis gitu silakan. Jadi kalau merasa ada ieu mah teu safar, nah berarti tidak berlaku gitu. Untuk jamak qashar dan tidak berlaku untuk qashar sholat. Ya, nah, mangga. Aku sebulan tuh puasa. Begitu. Nah, kemudian kembali ke menyinggung bahasan yang sebelumnya. Ari safar teh di perjalanan atau ketika sampai juga kita itu kategori safar. Iya anu kedah harus kita pahami. Jadi safar itu bahasa Sunda nama gampang kene ku bahasa Sunda panyabaan. Ari panyabaan makan bade di jalan ataupun sudah sampai ke tempat tujuan, itu teh panyabaan, tah musafir eta. Rasul juga ketika sampai ke Zulhulaifah kan sudah sampai mengqashar salat gitu. Seharusnya kan berenang di perjalanan Rasul teh mengqasharna, tapi ketika sampai ke Zulhulaifah Rasul mengqashar. Jadi untuk keringanan bagi musafir itu bukan di perjalanan saja, tapi ketika sudah sampai tujuan pun itu masih dalam keadaan musafir statusnya atau panyabaan disebut nate, maka masih berlaku untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat. Baik caranya itu takdim ataupun takhir. Gitu. Halo. Meninggalkan ketika kita safar ada di suatu tempat, katanya kan ada sebuah keterangan bahwa boleh kita meninggalkan Jumat dan diganti dengan sholat fardu. Itu ada nggak keterangannya, dalilnya gitu kan? Untuk
sholat Jumat bisa diganti dengan misalkan sholat zuhur. Ya, nanti itu ada jadi kesepakatan di antara para ulama. Padahal kalau dilihat nanti itu dalil-dalil berkaitan dengan safar yang boleh tidak Jumatan ternyata tidak terlepas dari kedoifan. Tapi kenapa bisa dijadikan hukum bahwa yang safar itu boleh tidak Jumatan? Nah ini bahasanya lumayan gitu. Jadi tetap pendapat para ulama kesimpulannya bahwa safar atau orang yang sedang bepergian itu ketika Jumatan itu menjadi pilihan. Jadi boleh Jumatan, boleh tidak Jumatan, tapi diganti tetap dengan sholat zuhur. Itu. Nah, tapi kalau kita sempat untuk Jumatan, lebih baik Jumatan saja. Kemudian nanti ketika kita sudah dalam safar, maka silahkan untuk menjamak dengan sholat asar langsung ditarik. Gitu. Untuk meringankan ulang sadayana. 2 rakaat. Tapi nanti istilah di dalam hadis itu ketika Jumatan itu bukan jamak kan. Rada uniknya salah satunya gitu. Jadi ketika Jumatan berbeda dengan dalil-dalil yang lain. Kalau di luar Jumatan mah jamak, tapi kalau di Jumatan mah itu bukan jamak, tapi bisa ditarik kita gitu. Jadi formatnya seperti jamak qasar, cuman bukan jamak istilahnya gitu. Cuman bukan jamak istilahnya. Nah, jadi tadi berkaitan dengan bolehnya yang musafir itu Jumatan atau tidak, itu nanti kita akan coba memasukkan bahasan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Di pertemuan selanjutnya dan nanti coba kita akan telaah, kita akan coba memeriksa bagaimana alur pendapat para ulama berkaitan dengan memakai hadis itu tapi bisa diberlakukan. Hukum bagi safar tidak boleh, boleh tidak Jumatan. Kesimpulannya seperti itu. Jadi tetap kesimpulan akhir dari para ulama itu untuk yang safar itu tidak boleh tidak Jumatan. Sehingga menjadi pilihan. Jumatan mangga, tidak Jumatan pun boleh, tapi wajib zuhur. Seperti itu. Nah itu. Maka ayat di Patarosan. Jadi Ustaz, kalau misalnya mudik nih, mudik ternyata sebulan misalnya di kampung halaman, berarti itu jamak terus. Sebetulnya boleh-boleh saja silakan gitu. Boleh-boleh wae secara syariat silakan gitu. Karena memang memenuhi kan gitu. Kemudian juga kita bukan orang ditu gitu, orang teh. Da urang mah orang dia gitu. Cuman ketika sudah kita merasa rumahnya asa di jamaah ya teh tah gitu. Nah, itu kembali lagi kepada kita gitu. Silakan. Sebetulnya untuk secara syariat mana gitu. Karena satu sudah memenuhi jarakna komodita Jawa kan mudikna teh gitu. Sebulan deh gitu ta. Seperti itu. Karena sudah memenuhi minimalnya itu sudah termasuk kepada syariat. Qasar, jamak qasar berlaku. Cuman ketika kita sudah merasa ini asa menjadi jamak qasar wae, maka disitulah silahkan. Kita tidak mengqasar juga tidak. Ya, dan ia memang dalam bahasan ini sekali lagi sebagaimana komentar Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang tadi bahwa tidak ada nas yang jelas gitu. Nas yang secara pasti untuk minimal jarak teh sakumaha. Sehingga diambillah dalil yang memang jarak terdekat dari Rasulullah SAW melaksanakan qasar yaitu 3 mil 3 farsakh gitu kan. Itu sekitar 6 km dibulatkan gitu. Jadi 6 km sudah memenuhi standar safar. Begitu. Bu, halo. Araya. Bapak-bapak tos biasa Bu gitu Bu. Alhamdulillah. Nah inilah bahasan kita berkaitan dengan jarak perjalanan minimal boleh qasar sholat. Jadi tidak bisa kita hanya mengambil satu pendapat saja, tapi harus dihadirkan semua pendapat berkaitan dengan
pendapat jarak qasar sholat ini, sehingga kita menemukan titik akhir yaitu sebagaimana yang sudah disimpulkan. Demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kaitan dengan jamak, gitu kan, jamak sholat, gitu. Kemudian juga untuk yang mukim dan untuk yang safar itu seperti apa konsepnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.